keterlibatan semua alumni di entitas apapun untuk back to campus lah, mau memberikan kontribusi real, kepada pengembangan adik-adik kita, sesuai dengan perubahan zaman yang ada. Ya. Hai engineers, selamat bergabung kembali di IKTechSet Podcast. Podcast yang membuka cakrawala pandang yang lebih luas terkait dengan dunia teknik sipil, yang tidak hanya sekedar membahas terkait dengan infrastruktur, tapi menjelajahi civil engineering dalam segala kehidupan manusia. Pada season kali ini bergabung bersama kami Mas Eko, Ketua Bidang 2 dari IKTeksi. Selamat bergabung Mas. Selamat siang Mas. Ya. Mas Eko, bidang-bidang di IKTeksi ini kan ada 5 ya. Salah satunya bidang 2 ini kan membawai terkait dengan hubungan antara alumni dengan kampus, industri gitu ya. Nah, apa saja sih yang akan diemban oleh bidang 2 di IKTeksi? Oke. Baik, terima kasih Mas Farid. Luar biasa ini sesinya. Jadi kalau kita bicara bidang 2, hubungan alumni, industri dan kampus, mungkin saya jelaskan dulu mengenai cakupan tugasnya ya. Bidang 2 hubungan alumni, kampus dan industri ini mengemban tugas menjembatani dalam rangka membangun hubungan antara alumni dengan perguruan tinggi sebagai alma mater. Ya. Nah, sehingga diharapkan alumni bisa memberikan kontribusi dalam bentuk input dan masukan yang harapannya bisa dipakai oleh perguruan tinggi untuk mengembangkan sistem pendidikannya. Harapannya lulusan-lulusan adik-adik kita nantinya adalah lulusan-lulusan yang mampu melihat dan memahami perkembangan zaman. Karena otomatis kebutuhan tenaga engineer sekarang juga harus paham dengan perubahan zaman dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Itu. Jadi menjamin lulusan dari Undip ini bisa sesuai dengan kebutuhan industri ya. Nah, karena apa? Di sisi lain dengan perkembangan teknologi yang cukup masif sekarang ini, sudah banyak terjadi perubahan-perubahan pola bisnis, perubahan-perubahan pola produksi. Nah, disinilah peran para alumni yang sudah relatif menjadi praktisi di industrinya bisa memberikan kontribusi itu tentang perubahan-perubahan yang terjadi di dunia atau jasa konstruksi. Jadi konkretnya apa aja nih Mas bidang-bidang program-program kerja di bidang 2 ini? Mungkin bisa ditampilkan kalau kita lihat datanya. Mungkin bisa ditampilkan untuk yang pertama kita akan melakukan sharing knowledge. Sharing knowledge. Ini penting ini ya. Jadi untuk sesuai dengan tujuannya untuk membekali mahasiswa dengan pengetahuan praktis dan pengetahuan yang berlaku atau common terjadi di dunia industri ya. Nah, ini penting supaya nggak kaget juga ya. Supaya tidak kaget. Lulus, betul. Banyak ternyata yang saya belum pelajari gitu ya. Itu tujuannya di situ. Karena apa? Harapannya yang tadi saya singgung di atas, perguruan tinggi supaya mampu mencetak kader yang siap bekerja. Nah, kalau kita bicara kesiapan kerja, itu ada banyak hal yang melingkupi. Ya, biasanya adik-adik kita itu kan satu, masih minim networkingnya. Gitu. Kemudian terjadi atau tidak bahwa mereka belum tentu melakukan kegiatan praktek magang. Ya, yang bisa memberikan gambaran nyata bagaimana bekerja. Kemudian bicara masalah penguatan atau pemahaman tentang knowledge, skill atau kompetensi yang relate dengan dunia industrinya. Ini juga belum tentu kita dapatkan. Belum lagi bahwa mereka itu mau goalnya mau kemana belum jelas. Karena portofolio mereka juga belum memiliki. Nah, jadi selain itu juga mahasiswa ini kan perlu dibekali ternyata bidang-bidang kerja di segmen industri jasa konstruksi itu begitu banyak ya. Bukan hanya bangun gedung sama ini saja ya. Ternyata sektor energi juga ya kan energi terbarukan dan seterusnya ya. Jadi kalau tadi harapannya alumni-alumni itu sudah tersebar ke semua bidang profesionalisme itu bisa memberikan semacam wawasan yang lebih komprehensif. Oh, ternyata orang teknik sipil itu tidak hanya bergerak di satu sektor saja. Inilah yang saya sebut bahwa itu akan memberikan penguatan portofolio di
masing-masing individual. Oh, ternyata saya bisa jadi owner. Saya bisa jadi perencanaan. Saya bisa jadi kontraktor. Saya bisa masuk ke dalam manufacturing. Saya bisa masuk sebagai wirausaha. Masih banyak. Itu. Gitu. Yang lainnya Mas mungkin ini ada tertarik saya ada program alumni mengajar. Ini bisa dieksplor lebih dalam lagi Mas. Jadi alumni mengajar ini memang kita mengundang para alumni yang sudah profesional di bidangnya untuk bisa sharing ilmu, ya, memberikan kuliah umum kepada adik-adik kita di kampus. Kita sudah punya deretan panjang ini, profesional alumni teknik sipil Undip, ya, sesuai dengan sektornya yang siap untuk mengajar, siap berbagi ilmu di kampus. Ya. Nah, sebenarnya tinggal bagaimana yang menjadi kendalanya adalah bagaimana mensinkronkan antara kesiapan atau jadwal kuliah di kampus dengan kesiapan para narasumber. Ini yang memang perlu pembahasan intens karena terkait dengan ketersediaan waktunya. Tapi luar biasa sebenarnya bahwa apa yang terjadi di luar di konstruksi yang terjadi ini memang paling tidak bisa di-share ke adik-adik kita supaya tidak pemahamannya tidak ke itu saja. Kira-kira gitu. Nah, ini yang tren sekarang artis saja berani ngajar di kampus ya, Dian Sastro pun ngajar ya, ini alumni teknik sipil pun harus juga berani ngajar ya. Jangan pelit ilmu. Gitu. Nah, biasanya apa saja yang ditampilkan di acara alumni mengajar ini kuliah tamu selain tadi terkait dengan sharing knowledge-nya terkait dengan dunia industri. Kita sangat terbuka, Mas Farid, ya. Jadi kalau ada teman-teman alumni yang bergerak di fokus di perkeretaapian, mereka siap untuk membagi sharing ilmunya. Atau mau bergerak di mana? Manufacturing, misalnya seperti yang kita lakukan beberapa bulan yang lalu. Kita mengajak tim dosen untuk berkunjung ke pabrik besi beton PT Birawa Steel, yang kebetulan juga di sana ada teman-teman Ikateksi yang mengelola, sehingga biar pemahaman mengenai mata kuliah bahan bangunan itu tidak sekedar tahunya besi jadi. Hanya di gambar-gambar selain melihat langsung bagaimana prosesnya, bagaimana kontrol produksinya, bagaimana uji tariknya. Nah, ini kan butuh supaya untuk penguatan itu tadi, knowledge, skill dan kompetensi bagian dari itu. Selain tadi alumni mengajar ini apalagi yang bisa di program kerja di bidang 2 ini? Nah, untuk membangun kolaborasi antara industri dan kampus, salah satu yang sudah kita laksanakan kemarin dengan melaksanakan factory visit, itu juga luar biasa sesi diskusinya. Kita juga bisa mengamati bahwa ternyata inovasi-inovasi di bidang material bahan bangunan ini juga perlu disampaikan. Nah, sehingga harapannya itu apa yang menjadi hasil engineering dari dunia industri bisa tersampaikan ke kampus. Pun demikian dari pihak kampus, kalau dia ada hasil-hasil rekayasa engineering yang bermanfaat bagi itu, kita bisa menjembatani ke sana. Coba videonya, fotonya bisa ditampilkan. Ini lanjut. Ini kembali ke ini tadi. Ini beberapa teman alumni yang di kebetulan energi industri ya. Betul. Wah, luar biasa ini. Ada di Neos, ada yang di Exxon, Pertamina Hulu, PN Gas. Ternyata alumni teknik sipil luar biasa di perusahaan-perusahaan besar ya. Selanjutnya ini apa ini? IC, Anugerah Insan Sipil nih Mas. Iya, betul. Ini adalah penghargaan, apresiasi untuk para dosen yang pernah award dengan mahasiswa yang cukup aktif di dalam kegiatan teknik sipilan. Biasanya diberikan pada saat atau dilakukan pada saat berlangsungnya acara Disnatalis. Karena setiap tahun bergantian nih jatah angkatannya ini, sehingga masing-masing bisa menampilkan kader-kader baiknya lah, gitulah ya, untuk bisa memberikan kontribusi positif pada kampus. Kemudian juga tidak kalah pentingnya fasilitasi kompetisi mahasiswa. Kita support habis teman-teman mahasiswa yang mau event lomba baik nasional internasional ya. Jadi bahkan kemarin pada waktu kegiatan Civil Engineering International Contest yang diadakan oleh HMS itu Undip, kami begitu touch karena pemahaman adik-adik kita terkait dengan juri yang harus menjadi melakukan penilaian di kegiatan itu kan kita ambil dari profesional teman-teman yang ada di tempat kita juga. Sehingga pada saat dilakukan ada 3 kontes kalau nggak salah waktu itu, kontes mendesain jembatan, kemudian kontes mendesain dam, kemudian juga implementasi BIM. Itu juga kami memberikan kontribusi yang kami secara intens. Mulai daripada saat mereka menyusun kepanitiaan, kemudian kami juga membarui
kategori-kategorinya atau deskripsi yang ada di kegiatan itu. Jadi kami libatkan semua alumni yang memang punya kompetensi di situ. Ya, saya sudah dengar di beberapa kali himpunan mahasiswa sipil ini meraih prestasi yang luar biasa di tingkat nasional maupun internasional nih. Ini ada program magang dan pelatihan kerja ini. Nah, ini program unggulannya Mas Eko juga nih ya. Ya, memang ini salah satu program unggulan, tapi sayangnya sampai dengan sekarang masih proses karena kami pengen bahwa kesempatan magang 6 bulan dari adik-adik mahasiswa ke dunia industri ini betul harapan kami itu benar-benar bisa dipraktekkan. Karena itu bagian dari pembuka untuk membangun kesiapan adik-adik mahasiswa ini pada saat masuki dunia kerja. Apa ada hambatan Mas sampai agak susah ini merealisasikan nih? Memang kami menghimbau kepada semua alumni di setiap sektornya untuk bisa terlibat di dalam penyusunan kurikulum ini, Mas. Jadi menyelaraskan kurikulum yang ada di kurikulum akademik di kampus dengan kebutuhan industri kerja ya. Itu yang kami inginkan. Sehingga nanti kontribusi itu bisa mungkin teman-teman yang sudah ada di KPU-an, teman-teman yang sudah bergerak di konsultan, perencanaan, kita yang di kontraktor. Harapannya itu kurikulumnya adalah memang benar-benar yang sesuai match lah antara keinginan kampus dan kebutuhan di industrinya. Itu yang kami inginkan. Nah, kira-kira 6 bulan itu kan cukup lama Mas. Cukup lama. Wong sekarang aja KKN sama ini aja cuma 2 bulan. Kira-kira apa mau keberatan nggak pihak kampus? Ini yang memang perlu diskusi ya, karena dalam tanda kutip pihak kampus tentunya belum tentu rela ini. Loh, kamu 6 bulan ngapain saja ini kan gitu ya. Apakah cukup terjamin bahwa 6 bulan ini mendapatkan tahapan-tahapan penguasaan kompetensi yang diharapkan kan gitu ya. Nah, ini justru perlu titik temu keterlibatan semua stakeholder, entah dari industri, entah dari pihak kampus, harus duduk satu meja untuk membicarakan ini. Karena sejatinya kegiatan magang ini sudah menjadi ketentuan Kal. Tetapi pada prakteknya sekarang kan sifatnya yang kita lihat masih sifatnya kerja praktek 3 bulan dan lain sebagainya. Yang bisa dibilang relatif hanya mengambil data saja ibaratnya untuk sebuah proyek misalnya kan gitu ya. Ini yang harusnya menjadi PR kita bersama untuk semua para alumni terlibat di dalam penyusunan. Masukan apapun akan kami terima. Karena tidak mudah ternyata menyelaraskan, matchkan antara kebutuhan industri dengan kampus. Ya, pengalaman kita ini kan tahu sendiri ya, kerja prakteknya di Teknik Sipil Undip ini 3 bulan. Persyaratannya ketat karena tidak boleh ada double mahasiswa di dalam satu proyek. Ketentuan-ketentuan minimal requirement yang disyaratkan di dalam proyek itu susah. Tapi sekarang alumni begitu mensupport terkait dengan proyek-proyek yang bisa diikuti di dalam kerja praktek ya Mas ya. Itu memang seperti yang saya bilang tadi, itu sangat akan mendukung kaitannya dengan kesiapan kerja alumni-alumni kita, lulusan-lulusan kita. Ya, jadi memang IKTeksi ini menjembatani adik-adik yang mempunyai kebutuhan baik itu kerja praktek maupun magang. Database-nya kita di IKTeksi ada, bahwa proyek-proyek yang siap dikunjungi dijadikan kerja praktek sudah ada. Tinggal ngonek yang sekarang sudah berjalan antara himpunan mahasiswa sipil dengan IKTeksi, kerjasama seperti itu ya Mas ya. Ini bagian dari Mas Eko yang bidangnya. Supaya itu tadi keterbatasan network bisa kita atasi. Wah, luar biasa nih. Artinya adik-adik kemarin tentunya menyambut senang ya. Kerja praktek akan jadi lebih mudah, nyari lokasi gitu kan, kemudian tempat magang juga banyak kan. Dan sebenarnya kan proses komunikasinya bisa dibangun sebelum kepada tingkat formal, korespondensi surat menyurat, sehingga juga supaya adik-adik lebih mudah mendapatkan informasi. Tentunya kita juga akan mencoba mengelingkan dengan alumni-alumni kita yang sudah tersebar di entitas-entitas bisnis lainnya, supaya itu tadi persyaratan satu proyek satu mahasiswa itu ya. Itu luar biasa itu. Gedung aja minimal harus 6 lantai gitu. Waduh, kadang-kadang untuk di Jawa Tengah kan minim, kalau di Jakarta high-rise building banyak, tapi kan hanya bisa mampu menampung berapa. Nah, selama ini menjalankan program ini Mas, terutama dari sisi alumni mengajar, sharing knowledge, kemudian magang dan kerja praktek ini, hambatannya ada nggak Mas? Kendala-kendala tantangannya juga. Tantangan selalu ada. Tantangan selalu ada karena memang proses komunikasi ini kan belum tentu bisa terbangun dengan intens antar angkatan terutama kan kira-kira itu. Tapi saya meyakini bahwa media-media komunikasi yang sudah dibangun oleh
teman-teman senior kita juga dengan adanya grup WA perlintas angkatan itu harapannya bisa menjadi salah satu sarana untuk bisa membangun komunikasinya. Sehingga kita pun juga dengan adanya event-event kebersamaan yang kita bangun, misalnya event ada golf ikateksi, kemudian kegiatan-kegiatan audiensi lainnya, harapannya itu menjadi salah satu juga media untuk berkomunikasi sehingga hambatan-hambatan untuk bisa merealisasikan program-program kerja yang ada di bidang 2 ini bisa secara utuh kita kawal untuk realisasinya. Oh, keren. Jadi, kebutuhan komunikasi ini luar biasa. Iya. Dan ikateksi menjembatannya tidak hanya sekedar makan-makan, golf pun jadi sarana komunikasi gitu. Karena golfernya di teknik sipil nih, wah top lah ini lihat. Nah, Mas Eko, kembali ke program ya. Yang menurut Mas Eko paling challenging ini untuk bidang 2 apa Mas nanti Mas? Harapan saya ke depan ini, karena balik lagi nawaitunya adalah untuk menjembatani hubungan antara alumni dengan alma mater, supaya lulusan-lulusan teknik sipil Undip juga bisa mendapat pengakuan lah ya, profesionalismenya. Balik lagi kepada tadi, keterlibatan semua alumni di entitas apapun untuk back to campus lah, mau memberikan kontribusi kepada pengembangan adik-adik kita, sesuai dengan perubahan zaman yang ada. Itu satu. Kemudian secara open bisa mulai ayo bersama membangun bagaimana program magang itu bisa kita realisasikan dalam konteks yang porsi yang sebenarnya. Jadi adik-adik pun paling tidak mendapatkan kompetensi awal lah. Kompetensi awal sebagai fresh graduate nantinya bekal ya. Betul. Jadi apalagi kalau nanti mau interview masuk ke perusahaannya. Betul. Sudah senior sudah. Wah ini dulu pernah magang di sini kok, prestasinya sudah keren kok. Jadi artinya bahwa pada saat mereka melakukan proses magang kerja ini kan bisa dibangun kesiapan mentalnya. Iya, betul. Satu. Yang kedua, dia juga akan mendapatkan minimal at least adalah bagaimana sih etika dan perilaku orang kerja. Itu juga sangat mendukung untuk bisa menjadi masa transisi dari lulus fresh graduate masuk ke dunia kerja. Artinya lulusan teknik sipil Undip mempunyai nilai plus. Selain prestasi akademik yang tinggi, ada bekal dari kerja praktek dan magang yang qualified. Apalagi di perusahaan-perusahaan jasa konstruksi yang ternama di Indonesia. Luar biasa Mas Eko. Podcast kali ini ternyata membuat semangat, tentunya bermanfaat sekali bagi adik-adik mahasiswa teknik sipil Undip untuk jangan ragu-ragu gabung di program kegiatan-kegiatan program bidang 2, baik itu di alumni mengajar, kemudian program magang. Anda akan menjadi lulusan teknik sipil Undip dengan bekal yang lebih siap dibandingkan lulusan-lulusan yang lain. Terima kasih Mas Eko. Oke, terima kasih. Semoga ini bisa menginspirasi semuanya. Amin. Demikian tadi podcast kita kali ini dengan Ketua Bidang 2 Ikateksi Universitas Diponegoro. Jangan lupa subscribe, like, and comment di Ikateksat Podcast. Ikateksat, inspiring new insight.